Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu, dosen penguji uji kinerja pendidikan presiden. Perkenalkan, nama saya Imro'atul Syarifah SPDI. Saya adalah pengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di UPD SD Negeri Klaten, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam batch 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 06220825602. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan video praktek mengajar di kelas 5 fase C dengan tema Aku Anak Soleh. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alna minal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Apa hari ini ada teman kalian yang tidak masuk? Ya, semuanya masuk? Masuk. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita akan belajar PAI materi 3 yang menerangkan tentang Aku Anak Soleh. Sebelum pelajaran dimulai, anak-anak semua masih ingat pelajaran kemarin yang kita pelajari? Masih. Kemarin mempelajari apa ya? Asmaul Husna. Siapa yang tahu Asmaul Husna apa saja? Ayo, Bais. Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Qayyum. Ayo bersama-sama. Asmaul Husna yang kemarin kita pelajari yang pertama yaitu Al-Qayyum, yang artinya Allah Maha Kuat. Yang kedua Al-Qayyum, artinya Allah Maha berdiri sendiri. Yang ketiga Al-Muhyi, yang artinya Allah Maha menghidupkan. Yang keempat Al-Mumit, yang artinya Allah Maha mematikan. Yang kelima yaitu Al-Ba'is, yang artinya Allah Maha membangkitkan. Allah Maha membangkitkan. Sebelum dimulai pelajaran pada hari ini, masih semangat enggak ya? Masih. Coba kita sama Bu Iin. Tepuk semangat. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masih semangat. Alhamdulillah.
namaku Galang. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang berapa loh? Husna dari Jakarta, Maria dari Jakarta, Rian dari Jaya, Ibu dari NTT, dan Ibu dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Ayo, bunga ada mas. Bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Shalom. Nama pemuda ya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Anak batak paling jauh dan keren deh. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru karena jadi banyak game permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Contoh, Minecraft. Ketika sedang sama teman-temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama, jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada yang namanya mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Pasti kita semua langsung membela yang diejek dan menegur yang mengejek. Jangan gila dong. Gak seru begini. Emang kamu mau dicawain? Orang tua kita juga saling berteman. Biasanya sih ibu saling berbagi masakan. Aku jadi kenal masakan dari berbagai daerah. Oh mama, you got me high so much. No jatuh senang lisensi bel. Oh mama, you got me high so much. You just in the night. Walaupun kita semua BTS Army, aku juga bisa nyanyi lagu daerah dulu. Karena aku sering bertandang ke rumah teman-temanku. Aku sekolah ya rabe sorry bukan kali lewat pagi hari. Selain itu, kita saling ikut meramaikan hari raya yang dirayakan teman-teman lainnya. Seru dan meriah, tapi bukan artinya aku ganti keyakinan dan adatku ya. Keyakinan dan adatku tetap sama, tapi aku jadi ngerti dan menghargai keyakinan dan adat teman-temanku. Kalau dipikir-pikir, bangsa Indonesia ini seperti aku dan teman-temanku yang tinggal di kompleks ini. Isinya beragam suku, budaya, dan adat yang sangat kaya dan indah. Supaya kita bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai, kita juga perlu menerima dan menghargai perbedaan. Inilah yang namanya toleransi. Keren banget deh. Senang ketemu sama kamu. Kamu pengertian banget walaupun kita beda. Aku ingin lanjut bersahabat sama teman-temanku sampai kita tua nanti. Mudah-mudahan teman DC juga bisa punya banyak teman yang beragam ya. Kejar kita, kejar ilmu, raih kita. Dari video tadi, kenapa kita harus menghargai perbedaan dan menanamkan sikap toleransi? Karena Allah itu menciptakan manusia dengan beragam ragam. Seperti kita di negara Indonesia mempunyai banyak suku, mempunyai banyak agama. Di negara Indonesia bukan agama Islam saja, tetapi ada agama Hindu, Kristen, Katolik. Ujian pembelajaran pagi
Yang kedua, menyebutkan contoh menghargai perbedaan. Yang ketiga, menjelaskan makna manusia sebagai khalifah. Dan yang keempat, menyebutkan tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Apa itu saling menghargai? Saling menghargai adalah sikap menerima, memahami, menghormati, dan terbuka terhadap orang lain yang memiliki perbedaan. Saling menghargai itu sikap menerima, mengakui, menghargai, dan terbuka terhadap orang lain yang memiliki perbedaan. Walaupun kita berbeda suku, harus saling menghormati. Walaupun kita berbeda agama, saling mempunyai sikap menerima, toleransi. Dengan menghargai, kita belajar hidup bersama secara damai, tanpa memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain. Apabila kita hidup musuhan, tidak saling menghargai, maka hidup terasa tidak damai. Ada tiga bentuk perbedaan yang harus kita hargai. Yang pertama yaitu perbedaan suku dan budaya. Yang kedua, perbedaan keyakinan atau agama. Dan yang ketiga, perbedaan pendapat. Apabila kalian bermusyawarah, berdiskusi, kalian harus saling menerima perbedaan pendapat. Apa manfaat saling menghargai? Yang pertama yaitu menciptakan kehidupan yang damai. Yang pertama menciptakan kehidupan rukun dan damai. Ketika rukun dan damai, hati kita terasa tenang, ya. Yang kedua, manfaat yang kedua yaitu menghindari pertengkaran dan permusuhan. Manfaat yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya dan kerjasama. Dan yang keempat, menjaga persatuan dalam keberagaman. Apa akibatnya? Kita tidak saling menghargai. Yang pertama, terjadi konflik dan perpecahan, selalu bertengkar sesama teman, ya, itu tidak boleh. Yang kedua, muncul rasa dengki dan saling curiga, itu juga tidak boleh. Yang ketiga yaitu sulit bersama dengan orang lain. Dan yang keempat, lingkungan menjadi tidak nyaman dan tidak aman. Sekarang kita melanjutkan dengan khalifah. Manusia sebagai khalifah itu apa? Artinya wakil Allah di bumi. Manusia sebagai khalifah itu artinya apa? Wakil Allah di bumi. Kenapa wakil Allah di bumi? Untuk apa? Tugasnya yaitu menjaga dan mengatur bumi agar tetap baik, menjaga alam, ya, tanamannya selalu dijaga, hewan peliharaannya selalu dirawat. Kemudian manusia itu juga diberi akal dan hati untuk apa? Untuk memilih yang baik dan menjauhi
kerusakan. Apa tugas-tugas sebagai khalifah? Yang pertama, memperluas ilmu pengetahuan dengan belajar sepanjang hayat. Dan yang kedua, menjaga akal pikiran dan hati nurani untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah. Yang ketiga, mewujudkan saling menolong, dan yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan, yang kelima, menjaga alam agar tetap lestari. tetap lestari. Alam kita harus selalu dijaga. Apa kalian sudah tahu tepuk anak soleh? Ya. Masa sudah tahu? Ya. Ayo coba. Kalau sudah tadi pernah dengar ya? Nah, ayo dicoba. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua tidur lagi, kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes, kafir, kafir, no. Allah, Allah, yes, setan, setan. Nah, berarti sudah pernah dengar ya? Sekarang kalian semua mengerjakan diskusi kelompok ya. Sekarang ini akan membagi tugas kelompoknya masing-masing ya. Nanti ini dikerjakan dengan cermat ya, dengan kelompoknya masing-masing. Nanti sesudah itu kalau sudah selesai dipresentasikan di depan dengan kelompoknya masing-masing. Untuk mengerjakannya 10 menit ya. Cukup? Cukup.
Sekarang dilanjut kelompok A. Halo teman-teman, nama saya Aisyah Tutur Ramadhani. Nama saya Aisyah Ainur Ramadhani. Saya Aisyah Widyana. Saya Aisyah Widyana. Kami akan mempresentasikan diskusi kelompok. Pertama, sebutkan nama suku yang kalian ketahui. Suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Betawi, dan lain-lain. Nomor 2, bagaimana sikap yang harus kalian lakukan jika punya teman yang berbeda agama? Kita harus saling menghargai dan menghormati atau toleransi. Nomor 3, apa saja tugas kita agar bumi ini jadi lebih baik? Pada manusia untuk menjadi pengganti atau wakilnya di bumi ini atau khalifah dengan tugas yang sangat mulia, yaitu mengurus, mengelola, memanfaatkan dan menjaga alam. Sekian dari kelompok A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok A. Dari diskusi kalian, di sini suruh menyebutkan nama-nama suku dari kelompok A, suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Betawi. Nah, untuk yang kelompok B, itu suku apa saja? Suku Jawa, suku Betawi, suku Batak. Hampir sama dengan kelompok A ya. Yang untuk kelompok D, sukunya suku Sunda, Jaya, suku Bugis, suku Jawa, suku Batak. Untuk kemudian, bagaimana sikap yang harus kalian lakukan jika punya teman yang berbeda agama? Menghargai dan menghormati. Untuk kelompok A yaitu kita harus saling menghargai dan menghormati atau toleransi. Yang kelompok B menghormati dan menghargai. Sedangkan kelompok C saling menghargai, saling menghormati sesama lain dan menghargai pendapat orang lain. Untuk yang kelompok A, apa saja tugas kita agar bumi ini menjadi lebih baik? Tugasnya kepada manusia untuk menjadi wakil di bumi ini atau khalifah dengan tugas yang sangat mulia, yaitu mengurus, mengelola, memanfaatkan dan menjaga alam. Untuk yang kelompok B, menjaga alam dan menjaga suku bangsa dan dengan baik. Yang kelompok C, merawat suku dengan baik, menjaga kebersihan dan lingkungan sekitar. Bagus untuk kelompok kelas 5. Tepuk tangan semuanya. Kemudian Bu Guru akan memberikan teks formatif. Kalian kerjakan secara individu ya. Nah, mengerjakannya dengan teliti. Waktu pengerjaannya 15 menit. Ya. Dikerjakan dengan teliti. Jangan lupa namanya.
Anak-anak sudah apa belum? Selesai? Ada yang belum? Bentar ya. Sudah ya? Warnanya sudah silakan dikumpulkan di kelompok masing-masing. Ya. Baik, terima kasih anak-anak. Ingat ya. Terima kasih anak-anak, dari pelajaran hari ini kita telah mempelajari saling menghargai dan manusia sebagai khalifah. Apa itu tadi saling menghargai? Sikap menghargai yaitu sikap menerima, mengakui, menghormati, dan terbuka terhadap orang lain yang memiliki perbedaan. Dan apa itu manusia sebagai khalifah? Khalifah yaitu wakil Allah di bumi. Wakil Allah di bumi. Untuk apa? Untuk menjaga dan mengatur bumi agar tertata dengan baik. Kalau anak soleh, aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Isa, yes, kaki, Ruh, Allah, yes, setan. Dari pembelajaran hari ini mungkin ada yang ditanyakan? Tidak. Jadi untuk kesimpulan pelajaran hari ini yaitu manusia diciptakan berbeda-beda agar saling menghargai. Yang kedua, sikap saling menghargai membawa kedamaian. Yang ketiga, sebagai khalifah manusia wajib menjaga bumi. Dan yang keempat, anak soleh selalu bersikap baik dan bertanggung jawab. Dan pelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak kita rajin belajar ya. Dan kita akhiri dengan membaca doa sesudah belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.